sadari perkataan dan perbuatan kita bisa menyakiti hati orang lain loh. Halo, saya Aulia. Seperti biasa, di video kali ini saya akan menceritakan kembali hasil literasi saya, yang dimana ini merupakan tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Widi Sukmanugraha MPD. Nah, setelah saya membaca buku How to Have a Beautiful Mind karya Edward Bono ini, bagaimana cara kita untuk memiliki pikiran yang cantik atau pikiran yang menarik, yaitu diantaranya seperti yang pertama adalah cara untuk bersetuju, yang dimana telah saya jelaskan di video sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu adalah cara untuk tidak bersetuju. Seringkali kita berselisih pendapat dengan lawan bicara kita di saat kita melakukan sebuah diskusi, dan tanpa kita sadari ternyata perbuatan dan perkataan kita dapat menyakiti hati mereka. Maka bagaimana sih caranya? Nah, pada saat kita ingin mengutarakan pendapat kita tanpa menjelekkan atau menjatuhkan pendapat dari lawan bicara kita, lebih baiknya kita memilih kata-kata seperti ini. Misalnya, pendapat Anda saya terima, tetapi saya memiliki pendapat yang lain dari pandangan saya sendiri. Atau seperti ini, mungkin pendapat Anda cocok untuk Anda, tetapi belum tentu cocok untuk diri saya. Selanjutnya, jangan tidak setuju hanya karena kita tidak ingin setuju. Itu adalah sebuah kesalahan yang tidak untuk dilakukan. Jangan hanya tidak setuju hanya karena kita ingin menunjukkan kepintaran kita, dan itu nantinya akan memicu sebuah konflik yang akan dapat memecahkan fokus terhadap isu atau topik yang sedang kita bahas, yang dimana nanti fokusnya akan teralihkan bukan kepada bagaimana kita menangani isu atau konflik yang sedang kita bahas, tetapi akan menjadi fokusnya itu terhadap pemenangan ego masing-masing gitu antara kita atau lawan bicara kita mengenai opini dan pandangan kita masing-masing. Nah, selain kedua cara tersebut, di buku ini dijelaskan bahwa bagaimana cara untuk memiliki pikiran yang menarik, yaitu adalah dengan cara memiliki perbedaan. Perbedaan ini biasanya bisa kita lakukan untuk dapat menarik perhatian orang kepada kita dengan pemikiran perbedaan dari orang lain gitu ya. Misalkan seperti jika orang lain berpikiran bahwa untuk pergi ke luar kota atau ke suatu tempat, jalan terbaik itu adalah harus melewati jalan tol atau tidak terkena macet atau dapat sampai ke tujuan dengan cepat gitu. Kita bisa memiliki perbedaan pemikiran yang dapat menarik perhatian orang. Misalnya, menurut saya perjalanan terbaik itu adalah di saat kita bisa menikmati momen di setiap perjalanan yang kita lalui. Kita bisa menikmati keindahan alam, pemandangan-pemandangan. Nah, seperti itu. Itu sudah menandakan bahwa kita memiliki pemikiran yang berbeda dan dapat menarik perhatian orang lain sehingga kita akan mendapatkan spotlight. Kemudian, buku ini juga dijelaskan bagaimana cara kita untuk menjadi pendengar yang baik, karena kebiasaan orang itu selalu ingin berbicara tanpa mereka ingin menjadi pendengar gitu ya. Kemudian yang tidak kalah penting yang diceritakan dari buku ini yaitu adalah informasi dan pengetahuan, yang dimana jika kita tidak memiliki pengetahuan yang banyak, maka kita jangan pura-pura so tahu terhadap pengetahuan tersebut. Baiknya kita mencari informasi yang lebih banyak lagi, yang lebih relevan, yang lebih spesifik terhadap topik atau yang sedang kita bahas gitu. Nah, jika ada orang lain yang pengetahuannya lebih baik dari kita, yang lebih luas gitu, maka hendaknya kita untuk mendengarkan tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.